Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Sirait. Saya dari kelas 2C Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari materi kami yang berjudul Hadis Tantangan Dakwah. Pengertian dakwah menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Dalam dunia dakwah, orang yang berdakwah biasa disebut da'i, dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi tersebut bisa dikatakan dengan madhu dalam pengertian istilah dakwah. Dan di sini juga dikatakan hadis tentang tantangan dakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, yang berarti barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan di sini juga dikatakan bentuk-bentuk tantangan dakwah. Semua aktivitas yang dilakukan manusia mesti mengalami tantangan dan hambatan, tidak terkecuali dalam menjalankan dakwah. Yang pertama, memang harus diakui bahwa setiap masyarakat yang memasuki era baru dalam tatanan sosial yang semakin komplit, maka akan memunculkan tantangan-tantangan baru yang semakin sulit. Yang kedua, penjelasan ini mengisyaratkan bahwa tantangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap usaha yang dilakukan manusia, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Karena itu, tidak mungkin seorang itu lari dari tantangan, sebab hal itu sama saja dengan meninggalkan kegiatan yang sedang dijalankan. Seorang dai yang takut dan lari dari tantangan dakwah, maka itu bermakna ia telah meninggalkan tugas. Dalam menjalankan dakwah, secara umum terdapat dua tantangan yang mesti dihadapi dai, yaitu tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Yang pertama, tantangan internal. Bagian yang pertama, pemahaman dakwah yang kurang tepat. Dakwah idealnya dipahami sebagai keseluruhan upaya menyeru manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah dan memajukan umatnya menuju masyarakat modern yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, munculnya ulama asyok dalam perspektif Al-Qur'an. Ditemukan pada ulama atau orang-orang yang berilmu, pengetahuan luas, mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta berkomitmen untuk kebenaran dan kekuasaan Allah untuk patuh, tunduk dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, money oriented di kalangan dai. Personal internal lainnya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial adalah adanya fenomena kerja dai yang berorientasi materialistik. Dan yang kedua, tantangan eksternal. Yang pertama, gerakan misionaris. Tantangan yang tak kalah penting untuk diperhatikan dan disikapi secara serius adalah gerakan misionaris yang secara terus-menerus ingin memperdaya umat Islam agar mengikuti agama mereka. Gerakan misionaris di Indonesia sudah secara terang-terangan mengembangkan sayapnya untuk mengajak siapa saja menjadi Kristen. Dan yang kedua, rekayasa global kehidupan manusia di alam ini selalu dikelilingi oleh berbagai bentuk rekayasa, terutama yang dilakukan negara-negara maju. Mereka sengaja membuat rekayasa dengan maksud menguasai seluruh atau sebagian besar potensi dan sumber daya yang ada di belahan dunia lain, terutama negara-negara ketiga seperti Indonesia. Baik,
Mungkin sampai sini penjelasan dari kesimpulan makalah kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.